mobile channels, sosial media, website, video channels. Ini merupakan medium yang digunakan untuk deliver the message. Kemudian ada lagi digital platform. Digital platform adalah platform atau digital system atau application di mana interaksi tersebut terjadi. Contoh untuk sosial media, digital platformnya seperti Instagram, Facebook, TikTok. Ini merupakan digital platform untuk sosial media. Kemudian search engine platform. Ada Google Search, Yahoo, ada Bing. Ini merupakan search engine platform. Kemudian ada lagi e-commerce platform. Shopee, Bukalapak, Lazada. Ini merupakan e-commerce platform. Konten platform, YouTube, ya, Netflix. Ini konten platform. Communication platform, ada WhatsApp, ada Telegram, ada WeChat, dan sebagainya. Dan kemudian juga ada advertising platform. Nah, ini semua ditambah lagi yang ketiga yaitu digital technology. Jadi digital marketing ada penggunaan digital channel, digital platform, dan digital technology. Apa saja digital technology yang kita gunakan di dalam digital marketing? Ada big data. Big data menggunakan Hadoop, menggunakan Hadoop, Teradata, MapReduce, apa lagi ya? Ya, Hive. Nah, kemudian machine learning bisa menggunakan Python, SAS, R, Alteryx. Kemudian robotic process automation. Bagaimana mesin learning yang kita bangun bisa dilakukan otomasi untuk penawaran. Campaign menggunakan robotic process automation. Ya, bisa di scheduler. Baik menggunakan Python, SAS, ataupun R. Itu bisa diotomasi. Atau juga pakai alat lain menggunakan Microsoft Power Automation. Kalau kita pakai Microsoft. Kemudian IoT, Internet of Things. Ya, device yang kita gunakan untuk melakukan penawaran. Ya. Yang mana data-data yang masuk ke dalam big data itu 80% itu berasal dari IoT. Yaitu data yang structure, ada data structure dan ada juga data yang unstructured. Kalau data-data yang unstructured ini yang dari IoT. Kalau yang data-data structure itu yang data dari SQL biasanya. Kemudian ada lagi digital teknologi yang kelima adalah blockchain. Saat ini di dalam digital marketing kita sudah mulai ke wilayah blockchain dan smart contract. Bagaimana dengan adanya blockchain, semua proses penawaran, proses klaim, proses pembayaran, semua sudah diotomasi menggunakan
blockchain, dan juga smart contract. Smart contract menggunakan Ethereum dan dengan bahasa Solidity. Jadi kita membangun smart contract untuk kegiatan digital marketing. Dengan dasar adalah blockchain. Jadi blockchain itu dia ada blok-blok-blok yang kemudian dikoneksikan menggunakan chain. Jadi ketika orang menggunakan blockchain, data yang dimiliki oleh perusahaan A itu juga ditaruh di perusahaan B, C, dan D, ya, untuk kemudian bisa melakukan eh, kegiatan smart contract, di mana kegiatan klaim, pembayaran, dan lain sebagainya, dia bisa memanfaatkan ke dalam environment blockchain yang dia ikuti. Dan kemudian juga sekarang sudah masuk ke era artificial intelligence. Bagaimana kita menggunakan agentic AI. Menggunakan agentic AI untuk membuat mengerjakan kegiatan yang harusnya dikerjakan oleh manusia. Kegiatan marketing yang seharusnya campaign tersebut dijalankan oleh manusia, namun sekarang sudah digantikan oleh agentic AI. Jadi kegiatan digital marketing adalah kegiatan menggunakan digital channels, digital platform, dan digital technologies untuk bisa mempromosikan produk, services, maupun brand kita to reach the customer and engage with them secara online. Yang kemudian ini kemudian involve applying marketing strategies, yaitu SOSTEC yang akan kita bahas. Marketing strategisnya berupa SOSTEC through the internet, ya, dan devices yang allow business to connect with customer in real time. Udah nggak ada lagi tuh yang sifatnya nunggu sebulan, 2 minggu, nggak. Semua sudah real time. Dan measure the performance secara precise dan memberikan pelayanan yang personalized. Sampai di sini ada pertanyaan terkait definisi dari digital marketing? Questions? Herdi, silakan. Satu pertanyaan. Gagal bertanya satu lagu. Oke. Mm-mm. Betul. Oh, kita bukan terkait dengan Bitcoin-nya. Kita, kita terkait dengan sistem sistem keamanannya. Kita bukan terkait dengan sistem keamanannya juga, tapi terkait dengan digital marketingnya. Bagaimana kita menggunakan blockchain di dalam kegiatan digital marketing? Kalau keamanan udah pastilah blockchain nomor satu ya. Kalau kita belum pakai blockchain pasti gampang ditembus. Saat ini keamanan keamanan data baru bisa dijamin apabila dia menggunakan blockchain. Nah, saya kasih contoh. Kegiatan marketing menggunakan blockchain dan smart contract ya. Jadi, contoh saya kasih di sini ya. Misalkan perusahaan asuransi. Asuransi untuk delay pesawat. Jadi perusahaan asuransi itu misalkan Hartamas, misalkan PT Hartamas.
Perusahaan asuransi itu ada banyak lah ya. Ada asuransi Hartamas, Allianz, asuransi apa lagi lah ya. Asuransi prudensial, asuransi apalah yang kaitan sama pesawat lah ya. Nah, kemudian di dalam perusahaan asuransi ini juga mereka menggunakan blockchain, mereka masuk ke dalam environment dari airline. Ada Super Airjet, Garuda, apalagi Citylink, Garuda ya. Hmm. Pesawat apalagi? Pelita Air, apalagi pesawat. Ya. Nah, jadi mereka ini kemudian masuk ke dalam di-link apa? Masuk ke dalam blockchain environment. Jadi perusahaan asuransi itu dia eh, si perusahaan asuransi bisa tahu super airjet yang delay atau yang berangkat. Karena data blockchain itu dia berarti data blockchain itu data data blockchain tersebut ada juga di Hartamas gitu. Data data keberangkatan dan data delay. Jadi blockchainnya tersebut juga ditaruh di Hartamas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 company yang saling know each other. Jadi Garuda juga juga Hartamas tahu dia karena ditaruh juga blockchainnya di Hartamas. Jadi sementara si Super Airjet juga tahu tuh siapa aja yang beli polis delay di Hartamas. Sehingga kemudian ketika Herdi dia ke airport, pesawat delay 2 jam, begitu delay 1 jam, begitu 1 jam delay, asuransi itu akan langsung membayar 1 juta per 1 jam. Tiba-tiba di kredit itu rekeningnya si Herdi sama uang 1 juta karena pesawatnya delay. Jadi servicesnya itu sudah real time, ya, menggunakan smart contract pembayarannya, smart contract. Jadi ketika data tersebut ketahuan secara real time, smart contract akan melakukan pembayaran secara real time apabila rule-nya terjadi. Bila telat 1 jam maka 1 juta. Maka smart contract akan mengeksekusi pembayaran tanpa klaim, tanpa klaim. Jadi ini adalah eh, salah satu wilayah digital marketing, ya, bahwasanya apa ketika terjadi sesuatu yang ada di dalam rule smart contract, maka dia akan langsung mengeksekusi pembayaran. Kebayang, Herdi? Yang menggunakan blockchain. Bank Indonesia udah pakai. Bank Indonesia sudah pakai. Untuk keamanannya, Bank Indonesia sudah mulai menggunakan blockchain. Tapi belum seluruhnya ya. Tapi kalau perbankan pasti pada belum. Karena mereka belum ada belum ada ketentuan yang mengatur dari OJK. Jadi OJK masih belum atur. Nyaman sekali. Langsung masuk. Asuransi pesawat delay dan tinggal di blockchain-kan saja dan dibuat smart contract. Jadi ke depan ini akan masif ya, dalam tahun-tahun ke depan ini akan menjadi area digital marketing yang sangat luas ya. Jadi kegiatan digital marketing akan mengadopsi blockchain dan smart contract. Oke, good. Yang lain silakan pertanyaan. Pak, jadi mau nanya Pak. Yes, Aldila. Iya Pak, ini sebenarnya saya tertarik sama digital marketing Pak, karena Yes.
dulu saya pernah belajar digital marketing. Untuk yang pertama seperti channel digital dan digital platform ini sebenarnya ya udah sering dengar gitu ya Pak ya. Tapi untuk yang digital teknologi ini saya masih awam betul ini Pak. Hmm, Cuman untuk yang terkait big data analitik itu apa mirip kayak Facebook Pixel gitu Pak? Apa bukan ya Pak? bukan. Jadi big data analitiknya itu nanti menggunakan mesin learning ya. Ini big Hmm, datanya aja nih, big datanya aja. Jadi iya. big data sebentar. Jadi kalau big data itu ada istilahnya 5V ya. Jadi dia volumenya data itu sangat besar. Kemudian variety data yang dia bisa dapatkan itu juga sangat beragam. Data foto, data video, data teks, data numerik, data eh, IoT, variety datanya itu beragam, volumenya sangat besar. Kemudian kecepatannya, veracity-nya juga sangat kencang. Kita bisa Hmm. kita bisa stream apa live gitu ya. Dengan big data itu juga bisa veracity. Kemudian juga value ya, nilainya juga mahal ya. Eh, Bayangkan data PDN bocor, berapa itu kerugian kita itu? Mahal datanya. Jadi big data itu mengkonten data-data besar ya, dan harga Oh, dan nilainya itu dan data itu bernilai mahal gitu. oke. Terus juga satu lagi untuk satu lagi V-nya apa kaitannya dengan apa ya data apa data integrity ya, data integrity-nya di mana banyak data-data kita juga banyak yang masih sampah ya. Jadi Hmm. data customer itu juga banyak yang sampah. Misalkan data bank itu rata-rata data profil nasabah itu sampah semua. Karena begitu Anda buka rekening di bank 10 tahun yang lalu, data Anda 10 tahun yang lalu dengan data yang sekarang tidak ada update. Masih Hmm. masih aja data Anda seperti itu gitu. Tidak ada perubahan data di situ. Jadi sehingga ini yang menjadi isu juga ya. Nah, big data ini ada apa? Eh, ada yang di on premise berupa server-server besar di kantor-kantor begitu ya. Ada juga ya dia on cloud. Nah, ini ada Oh. yang big data on cloud dan juga ada yang on premise. Sekarang kebanyakan orang udah di cloud ya big datanya. Nah, data ini baik berupa data structure, baik datanya berupa data structure dan juga data unstructure, data type-nya dia. Kayak data-data Twitter, X gitu ya, itu kan data teks ya. Itu unstructure. Jadi data teks itu juga masuk ke big data. Data Oh. yang structure itu kayak data SQL ya, data SQL. Itu data-data structure, kayak data transaksi itu data structure ya. Kalau unstructure itu ada teks, ada gambar. Instagram juga pakai big data. Facebook big data, itu data unstructure. IoT, data-data IoT sensor itu juga unstructure. Semua masuk di pool di dalam big data. Nah, big data inilah yang harus kita bisa baca. How do we make the benefit of our big data menggunakan machine learning? Bagaimana machine learning ini membangun segmentasi customer, membangun binary logistik customer, pakai Kaggle kan kita kemarin kan. Atau membangun modeling-modeling yang dia eh, langsung connect ke dalam big data ya. Dan kemudian baru segmentasi tersebut diotomasi untuk di refresh setiap bulan sehingga sehingga kita mengetahui profil dari perubahan dari perilaku customer itu secara real time. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan mereka secara real time. Kebayang? Oh Bisa. iya Pak. Siap siap Pak. Baru kebayang saya Pak. Oke, good. Makasih Pak. Gus Tanil,
Arifin, Iya Pak, izin ya, nanya Pak. Ya, yes, basic ya. Ya, kalau di sini kan saya lihat ada AI dan machine learning Pak ya. yes. Cara mendasar di digital teknologi itu perbedaannya apa Pak? Antara AI dan machine learning. Machine learning kita membangun model. Kayak kita kemarin membangun binary logistik, membangun multinomial logistik, membangun k-mean clustering, membangun neural network, itu menggunakan machine learning. Kalau AI, ada yang namanya agentic AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, itu kemudian dilakukan oleh agent AI. Jadi tidak lagi kita membutuhkan tenaga manusia. Jadi kita tidak perlu lagi membuat job description untuk pegawai. Perlu lagi membuat anggaran untuk gaji pegawai. Semua bisa dilakukan oleh agentic AI. Ya. Jadi kalau machine learning eh, apa kita membuat model untuk terhadap segmentasi, ya, AI untuk udah jadi sebagai agent pengganti manusia. Kebayang, Bu Stanil? Artinya machine learning itu memang masih butuh intervensi dari kita selaku humannya Pak ya. Tergantung kita mau arah kemana kan. Jadi mesin learning itu masih sesuai seperintah manusia. Seperti Anda bikin segmentasi atau Anda buat binary logistik. Itu kan kita membuatnya di mesin learning, connect ke big data ya. Tapi sekarang untuk bikin coding, kita udah bisa pakai generative AI, Gen AI. Jadi kita tinggal minta AI untuk buatin codingnya, jalankan di mesin learning. That can happen now. Ya, itu Gen AI. Kalau agentic AI adalah membangun agent, ya kayak manusia yang di cloning. Jadi kita ada agent AI yang bisa melakukan semua kegiatan yang dilakukan oleh eh, job description. Jadi kita merubah job description pekerjaan kepada agentic AI. Jadi mereka lah yang melakukan segala kegiatan yang harus dikerjakan di dalam job description tersebut. Bayang, Mas Daniel. Ya Pak, Oke, makasih Pak. oke. Ada lagi yang bertanya? Gus Daniel dari tadi Eh, cukup semua nih yang tanya. Agung, silakan. iya, selamat malam Pak Jerry. Pak Jerry, Halo. kalau di generate AI itu di seberapa telitinya ya, kalau dia diminta mengenerate dengan mesin learning-nya itu, apakah dia sama? Kalau mesin learning kan kita Even memang better, tujuannya buat, even oh, better, even better ya. even better. Kalau manusia butuh waktu 3 hari untuk Iya, bikin codingnya, dia cuma butuh waktu 10 detik. luar biasa ya. Luar biasa Iya. percepatannya. Ya. Jadi kita udah kalah dengan Gen AI sekarang. Ya. Separah itulah. Agung tunjuk satu orang ukhti jamilatun solihatun. Jadi tadi semuanya akhi-akhi semua ini. Cari ukhtinya yang tutup kamera, Agung. Mbak Putri, Putri Putri Daudila. Daudia. Putri, Ya. mau bertanya atau menyinyah? Oke, mau nanya Pak Mm-mm. terkait kalau digital teknologi ini kan pasti nyambung sama nanti marketing gitu. Yes. Bagaimana sih kita memanfaatkan digital teknologi ini agar marketing kita itu berhasil eh, berhasil untuk eh, apa ya? Jadi berhasil untuk bisnis kita gitu Pak.
mengembangkan Oke, bisnis itu. Tuh. menarik. Oke, saya beri contoh. eh Waktu itu saya diminta untuk meningkatkan produk holding ya, produk holding. Ada klien, dia pengen tingkatin produk holdingnya dari 1,2. Berarti rata-rata cuma punya tabungan ya, ini bank ya. Cuma punya tabungan doang ini nasabah mereka. Dan produk holdingnya cuma 1,2. Ada satu, ada dua, satu, dua. Rata-rata cuma 1,2. Kecil sekali produk holdingnya. Nah, keuntungan bank tergantung seberapa banyak produk holding. Kalau produk holdingnya cuma tabungan, keuntungan bank kecil. Jadi keuntungan bank itu ya at least 3 produk lah gitu ya. Tabungan, tabungan rencana, tabungan haji, ya KTA, kartu kredit, KPR, multiguna. Jadi makin banyak produk makin bagus. Nah, sehingga eh, kita di Jitu Data dipanggil untuk consulting ke situ. Eh, Mereka pengen naikin nih 1,2 jadi 3 produk. Nah, saya kemudian menggunakan big data dan machine learning dan juga RPA, robotic process automation. Jadi dari big data kemudian saya membangun clustering model menggunakan K-means model. Ya, jadi kita mendapatkan customer bank tersebut, kita dapetin ada yang di sini ada yang dia KTA, kan banyak kan apa para penggemar KTA, ini penggemar KPR, ini penggemar kartu kredit. Transaksinya banyak di situ ya, tebal di situ ya. Terus ada lagi yang multiguna, ada lagi yang produknya dia itu banyak di tabungan rencana, ada lagi yang dia banyak di apa di investasi, tabungan investasi. Nah, kita dapat nih profil mereka nih. Profil mereka seperti apa sih yang KTA, transaksinya besar di KTA. Nah, sehingga ketika kita udah membangun modelnya, hasil Kemin tersebut kita udah dapatkan. Kemudian datanglah walk-in customer ini Sauki datang. Sauki datang ke customer service. Nah, koordinat Sauki itu ada di sini nih. Nih, itu koordinat Sauki. Nah, kira-kira Sauki bakal ditawarin apa sama customer service ya? Apakah KTA, KPR, kartu kredit, multiguna, tabungan rencana, atau investasi kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kira-kira Sauki seharusnya ditawarin apa sama customer service ya? Kan bingung kan? Mm-mm. Kira-kira Sauki mau datang nih Sauki ini ke cabang nih. Kan produknya banyak gitu. Nah, seharusnya Sauki ditawarin apa ya? Ada yang bisa jawab? Tebak aja nggak apa-apa. Nggak nyanyi kok. Mungkin dari ini Pak Jerry, KPR. dari Ya, dari Agung? ya mungkin dari KTA yang dari model Keminnya mungkin yang paling tebel dari situ. Hmm. Bener KTA, tapi bukan dari tebelnya. Tapi berdasarkan jarak. Mana jaraknya yang terdekat antara sentroid dari masing-masing produk, masing-masing cluster kepada si Sauki. Dari koordinatnya mereka, dari sentroidnya dia, mana yang koordinatnya yang paling dekat dengan koordinatnya Sauki. Ternyata KTA. Sehingga customer service akan menawarkan KTA kepada Sauki. Karena jenis transaksi yang dilakukan oleh Sauki itu dekat sama produk KTA. Nah, jadi saya menggunakan Euclidean distance untuk menghitung
koordinat dari Sauki kepada masing-masing centroid dari clustering produk tersebut. Jadi kecenderungannya Sauki ini cocok dengan produk KTA kan? Atau misalkan di sini cocok dengan produk investasi. Kalau di sini cocok dengan produk KPR. Jadi big data, transaksi data, kemudian menggunakan Python, machine learning, membangun kepada clustering model, kemudian menghitung kepada Euclidean distance, dan kemudian melakukan otomasi, melakukan refresh data, ya, refresh sekali sebulan. Jadi sehingga eh, data tersebut relevan, apa data terbaru setiap bulannya, segmentasi yang terbentuk, ya, sehingga terjadilah digital marketing, ya, dan itu bisa ditawarkan juga melalui hasil tersebut ditawarkan melalui digital platform, bisa menggunakan Instagram Ads penawarannya, bisa menggunakan Facebook, TikTok, bisa menggunakan Google Search, bisa menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya, ya, menggunakan digital platform. Misalkan terkait KTA tersebut, misalkan Sauki nih KTA nih, bisa saja bukan customer service yang nawarin, ya, tetapi bisa menggunakan mobile channel melalui ATM, bisa melalui melalui eh, mobile mobile apps yang lain yang kita kerjasama, bisa melalui sosial media, email, search engine dan sebagainya. That is why we call it digital marketing. Karena kita memanfaatkan the digital channel, digital platform, dan digital technology. Kebayang Putri? Yes, ada lagi pertanyaan? Bayang, Pak. Ya, Nur, silakan Nur. Ya, izin Prof. Kalau misalnya tadi Mbak Putri Daudia dia menanyakan terkait digital teknologi itu bisa mengembangkan produk, berarti secara tidak langsung juga si digital teknologi ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi untuk produk secara berkelanjutan ya, Prof ya? Yes, bisa. Dengan menggunakan maksudnya evaluasi apa nih di sini? Jadi evaluasinya tuh lebih kayak kalau misalnya ada produk ternyata produknya tuh ada yang nggak oke, atau kalau misalnya Yang on terkait track saya kan, gitu ya? iya betul betul Prof, kalau Yes. terkait Fungsi kontrol, yes, bisa. datanya, ya. Dia bisa menjadi fungsi kontrol. Ya, sama ini Prof, lebih berarti sebenarnya kalau dulu kan kalau marketingnya itu kan dia lebih ke brand awareness seperti itu kan Prof. Berarti kalau misalnya kayak digital teknologi ini kita tuh dari tim marketing harus berkolaborasi sama bisnis analis ya Prof ya, untuk pengembangannya. Ya, harus berkolaborasi dengan banyak ya, data scientist. Hmm. Ya, bagaimana mereka menggunakan big data, machine learning, RPA, IoT, kemudian AI, blockchain, smart contract. Produk Anda ya itu-itu aja. Tetapi dengan Anda mengadopsi digital technology, dari yang sebelumnya Anda take up rate-nya misalkan 10%, dia bisa boosting ke 50%. Dari penawaran yang take take the proposition cuma 5%, bisa goes into 50%. Karena dia lebih segmented. Dia mengetahui siapa yang needs and wants kepada produk Anda. Jadi ketika ditawarin, bagi mereka it is too good to be true bahwasanya mereka ditawarin itu gitu. Jadi itu adalah kemampuan di data science. Kebayang Nur? Kebayang Prof. Ya. Jadi arahnya nanti itu kepada marketing
data scientist. Karena mereka memanfaatkan digital teknologi sedemikian rupa. Ya, good. Faruk, silakan. Baik, Prof. Izin tanya dan diskusi juga, Prof. Yes. Kan salah satu yang memanfaatkan big data menurut saya yang saat ini paling besar itu kan seperti GoFood dan GrabFood itu sangat memanfaatkan big data itu ya. Dan sepertinya yang mendapatkan manfaat atau berkah gitu nggak cuma dari perusahaannya GoFood dan GrabFood ini juga, tapi mitra-mitranya yang bekerja sama dan juga driver-driver itu turut terbantu, termasuk customer juga turut terbantu. Nah, apakah ini bisa dibilang keberadaan digital marketing ini nggak cuma bermanfaat bagi perusahaan, tapi bermanfaat bagi seluruh yang berada di ekosistem itu, Prof? Terima kasih, Prof. Yes. Ketika company saya waktu itu, company tempat saya bekerja sebelumnya itu mengakuisisi Gojek. Jadi kita punya saham di Gojek waktu itu ya. Salah satu kontribusi saya itu yaitu untuk heat map dulu. Heat map buat Gojek. Jadi kalau ada peta gitu ya. Jadi saya bikin mapnya kalau dia ada daerah yang merah gitu ya. Berarti itu antriannya udah tinggi ya. Ada lagi yang hijau. Antriannya udah mulai tipis gitu. Nah, itu untuk move ke wilayah yang merah. Dari yang area hijau kita move ke yang area merah. Jadi mereka akan terima orderan dari daerah merah gitu. Untuk ini kembali hijau. Ya, jadi ada managing. Bagaimana kita managing kepada Gojek Rider menggunakan heat map tersebut. Nah, itu menjadi apa ya istilahnya ya? Membantu solve the problem kan? Menggunakan algoritma. Menggunakan algoritma. Jadi tiba-tiba kok arahnya ke kanan terus nih, arahnya ke yang merah terus nih, sehingga yang merah tersebut bisa diurai gitu antriannya mereka. Ya. Jadi ini dengan menggunakan digital teknologi ini kita bisa menjadi game changer ya, menjadi game changer di dalam kegiatan marketing. Kebayang Faruk? Ya, kebayang, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, good. Ada lagi questions? Saya, Prof, Yes, silakan Prita. dalam menentukan digital technologies yang digunakan untuk digital marketing ini, selain keterbatasan anggaran, apa sih sebenarnya mungkin faktornya banyak ya, Prof ya, tapi mungkin 3 krusial gitu yang dalam menentukan digital teknologi yang akan kita gunakan untuk digital marketing itu yang cocok dengan bisnis kita itu biasanya 3 hal penting apa sih yang dipertimbangkan, Prof? Oh, 3 yang paling utama. Yaitu kalau yang utama big data, machine learning. Itu 2 itu yang paling utama. Ya. Sama otomasi RPA. Kalau blockchain, smart contract ini lebih advance ya. Butuh investasi yang cukup besar. Kalau AI kan sekarang sudah jamak lah ya, AI ya. Gen AI yang udah jamak ya. Kalau agentic AI masih belum jamak. Masih akan berkembang ke depan. Jadi kemampuan dasar atau base kita adalah untuk big data dan machine learning untuk dan RPA, robotic process automation, yang perlu kita miliki kompetensi di dalamnya, Prita. Oke, yang lain pertanyaan? Terima kasih. Good, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, jadi kemudian digital channel, digital platform, dan digital teknologi ini untuk dalam rangka mempromosikan our product or services, untuk reach the customer dan engage with them secara online,
dibutuhkan marketing strategis dalam rangka bisa membangun real time dan personalized experience kepada customer. Kenapa perlu personalized experience? Ya, karena we need to give online value proposition yang sesuai dengan needs and wants dari customer. Berarti kita harus memberikan penawaran yang personalized, bukan penawaran yang umum gitu, atau penawaran yang one for all. No, ya, semua ditawarin barang yang sama. Siapa tahu ada yang tertarik. No, kita perlu melakukan personalized experience. Orang yang kita tawarkan harus betul-betul needs kepada barang tersebut and wants, and therefore they shall buy it. Gitu ya. Ngapain nawarin kalau nggak dibeli? Akibatnya, karena kita memiliki scarcity of capital. Dana kita terbatas. Kalau semua segmen kita tawari dan take up rate-nya cuma 5%, what for? Kita memiliki scarcity of capital sehingga kita bisa fokus kepada segmen yang in needs dan wants kepada your product. Nah, strateginya apa? Yaitu SOSTEC. Nah, SOSTEC itu merupakan our marketing planning model. SOSTEC itu terdiri dari situation analysis, objectives, strategi, tactics, action, and control. SOSTEC, situation, objective, strategi, SOS, tactic, action, control, SOSTEC. Oke, SOSTEC dimulai dari situation analysis. Situation analysis adalah mengetahui koordinat Anda saat ini dan mengetahui koordinat tujuan Anda ke depan. Ada koordinat Anda saat ini dan koordinat Anda ke depan. Where are we now? Ya. Dan koordinat Anda masa depan atau objektif. Where do you want to be? B. Koordinatnya 1,1. Jadi di sini 1, di sini 1, berarti 1,1. Di sini 2,2. Ada koordinat. Koordinat. Koordinat Anda saat ini berdasarkan apa? Pertama berdasarkan 5S. Yaitu sales, serve, speak, save, dan sizzle. Apa itu 5S tersebut? Yaitu sales. Yaitu saat ini berapa sih penjualan Anda? Atau berapa sih customer acquisition Anda? Kemudian serve. Bagaimana customer satisfaction Anda saat ini? Saat ini customer satisfaction ini berapa? Dan kemudian saya titik 1,1 kan saat ini ya 2,2 ke depan. Jadi saat ini Anda customer acquisition-nya berapa? Misalkan Anda customer sales acquisition-nya Anda, customer acquisition Anda misalkan 100. Itu juga naik misalkan sekitar naik 20% dari tahun lalu. Kemudian objektif Anda apa? Naik misalkan 50% jadi 150. Nah, jadi posisi saat ini Anda di 100, Anda mau naik ke 150 untuk customer acquisition. Serve, customer satisfaction. Saat ini satisfaction Anda berapa? 80%. Anda pengen naikin 90%. Berarti Anda tahun depan pengen naikin ke 90% customer itu dia satisfied. Sizzle, stickiness, site stickiness, atau durasi kunjungan. Saat ini ketika mereka berkunjung ke Anda punya website, atau berkunjung ke Anda punya blog, atau ke Anda punya platform, cuma 20 detik. Objektif Anda apa?
pengen naikin ke 1 menit. Nah, jadi ada stickiness-nya ini cuma 20 detik nih. Berarti Anda mau naikin ke 1 menit. Kemudian speak. Berapa banyak yang number of engaged customer yang mereka sering komen, sering ikut di live Anda, sering likes, sering forward Anda punya campaign. Nah, berapa persen tuh dari customer Anda? Misalkan sekarang 5%. Anda mau naikin ke 20% yang aktif, speak. Kemudian dari sisi save, ya, berapa efisiensi gain yang Anda dapatkan dengan menggunakan digital marketing? Compare dengan Anda menggunakan business as usual, pakai iklan di TV. Berapa efisiensi yang Anda dapatkan? Misalkan saat ini efisiensinya hampir 50%. Anda pengen naikin ke 70% efisiensi. Ini bagaimana kita memahami kepada where are we now dan where do we want to. Kemudian situation ini juga dipengaruhi oleh eksternal dan internal environment. Jadi ada yang kondisi eksternal, ada yang internal. Eksternal itu terdiri dari kondisi makroekonomi. Misalkan kondisi makroekonominya ada COVID, ada perang Rusia sama Iran, sorry,